Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PPKN akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama, Husna Amalia dengan NIM 2420042. Yang kedua, Fathiatur Rahmah dengan NIM 2420055. Yang ketiga, Khofifah Hani dengan NIM 2420056. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani philos yang artinya cinta dan sophos yang artinya pengetahuan atau kebijaksanaan. Filsafat merupakan sebuah usaha berpikir secara rasional, sistematik, radikal, komprehensif, dan universal tentang segala sesuatu. Berbeda dengan pemikiran mitologis yang cenderung irasional, kontradiktif, dan subjektif. Filsafat bersifat irasional, artinya didasarkan atas penalaran dan argumentasi yang bertumbuh pada akal sehat. Sistematik artinya didasarkan atas keruntuhan dalam satu alur pola pikir tertentu. Radikal artinya berpikir sampai sedalam-dalamnya atau sampai kepada akar-akarnya. Komprehensif artinya meninjau secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang. Dan universal artinya berlaku umum, terbebas dari ruang dan waktu. Sistem filsafat Pancasila, unsur identitas dan modernitas bangsa. Secara etimologis, istilah Pancasila menurut Muhammad Yamin berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila yang dapat memiliki 2 arti. Sila yang berarti aturan tingkah laku yang dipandang baik atau normal atau penting. Atau sila yang berarti asas dasar atau sendi. Dengan demikian, Pancasila secara etimologis dapat berarti 5 dasar atau 5 aturan tingkah laku yang penting. Munculnya Pancasila sebagai dasar negara bagi negara kesatuan Republik Indonesia adalah melalui tahap pengusulan oleh BPUPKI, tahap perumusan juga oleh BPUPKI, dan tahap penetapan atau pengesahan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 di Jakarta. Pancasila memiliki beberapa makna antara lain: A. Asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. B. Dasar Indonesia merdeka. C. Dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. D. Dasar filsafat negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. E. Dasar penyelenggaraan pemerintahan negara. Penerapan teori kausal Aristoteles untuk menjabarkan bahan, proses, dan hasil Pancasila adalah sebagai berikut. A. Kausa materialis artinya faktor bahan. Pancasila digali dari nilai budaya bangsa yang telah berusia ribuan tahun oleh para pendiri negara Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan sebagainya melalui pembahasan bersama. B. Kausa formalis artinya faktor bentuk. Pancasila yang terdiri atas 5 nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Kausa efisien artinya faktor proses. Pancasila digali dan dibahas secara bersama oleh BPUPKI untuk kemudian disahkan perumusannya oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. D. Kausa finalis artinya faktor tujuan. Pancasila bertujuan untuk dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Pandangan dari Dridjarkoro, Muhammad Yamin, Rustan Abdul Ghani, Sudiman Kartohadiprodjo, dan Noto Nagoro menyatakan bahwa Pancasila memenuhi syarat dikatakan sebagai filsafat, tepatnya filsafat negara, karena Pancasila merupakan hasil sebuah pemikiran secara mendalam, sistematis, dan komprehensif tentang dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Satu kesatuan sila-sila Pancasila. Pendekatan ontologis akan memperjelas pengertian
Pancasila secara esensial, substansial, maupun real. Sunoto 1985. Esensial Pancasila adalah intisari dari masing-masing sila dan akan diperoleh bahwa intisari dari isi masing-masing sila Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan. Terdapat hubungan balik antara isi pengertian dan luas pengertiannya, yakni berarti bahwa semakin kecil isi pengertiannya justru akan menjadi semakin luas pengertian yang dikandungnya, dan sebaliknya jika isi pengertiannya banyak maka luas pengertiannya semakin sedikit. Demikian halnya dengan esensial Pancasila. Sila ke-1 sampai ke-5 memiliki isi pengertian yang semakin banyak, namun dengan luas pengertian yang semakin menyempit. Setiap satu sila mengandung pengertian 4 sila lainnya atau prinsip saling mengualifikasi dari sila-sila Pancasila. Suhadi 1986. Pancasila merupakan satu kesatuan sila di dalamnya yang pola hubungannya antara sila satu dengan lainnya dapat dijelaskan berdasarkan pola hierarkis piramida. Notonagoro dalam Sunoto 1985 dan Suhadi 1986 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Sila yang di depan sila lainnya mendasari meliputi menjiwai sila yang berikutnya. B. Sila yang di belakang sila lainnya didasari, diliputi, dan dijiwai sila yang mendahuluinya. C. Sila yang kemudian merupakan penjelmaan atau penghususan dari sila sebelumnya. Implementasi sistem filsafat Pancasila. Sistem mengandung beberapa unsur yang harus ada di dalam, yakni A. Sistem terdiri atas subsistem, bagian-bagian dari sistem. B. Mempunyai tujuan atau sasaran. C. Antara subsistem mempunyai hubungan saling ketergantungan dan merupakan satu kebulatan utuh. D. Memiliki kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri dan mempunyai batas lingkup tersendiri. Batas lingkup bukan berarti sepenuhnya menutup diri, melainkan sebagai wujud eksistensi sistem tersebut. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.